Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Rekunoha. Apakah dalam agama Hindu itu ada istilah kasta? Kalau misalnya ada yang mengatakan tidak ada, lalu kenapa di kebanyakan agama Hindu itu ada sistem kasta-kasta? Apakah ini berasal dari Weda atau tidak? Apakah ini berasal dari kitab suci atau tidak ya? Dan yang paling menariknya lagi adalah ternyata hal ini konon katanya ada pengaruh daripada kolonialisme yang dilakukan oleh Inggris di India ya. Lalu bagaimana dengan agama Hindu Bali? Apakah agama Hindu Bali itu mempraktekkan atau menggunakan istilah-istilah kasta? Menarik untuk kita urai ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya, ada datanya ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marahlah yang bikin sumbernya. Tapi saya yakin ya, teman-teman agama Hindu Bali ya sangat belas kasih ya, sangat baik ya. Jarang saya melihat ya netizen dari Hindu Bali itu adalah netizen yang toksik. Jarang saya melihat. Biasanya rata-rata mereka adalah orang-orang yang baik ya. Lalu apakah kasta ini berhubungan dengan agama atau tidak? Apakah ini semacam budaya ya? Dalam Weda ya, nanti datanya saya tampilkan di sini ya. Dalam Weda, sistem kasta belum sepenuhnya terbentuk ya, seperti yang kita kenal sekarang ini. Namun ya, konsep Varna yang merupakan cikal bakal daripada sistem kasta ini. Varna, apa itu Varna? Apa perbedaan Varna dengan kasta? Varna dan kasta itu semacam konsep sosial dalam agama Hindu yang seringkali digunakan secara bergantian namun memiliki perbedaan. Apa itu perbedaannya? Perbedaan yang utama misalnya, Varna merujuk pada 4 kategori sosial berdasarkan profesi dan peran dalam masyarakat, yaitu contoh misalnya Brahma atau bisa disebut sebagai pendeta, ksatria ya, atau prajurit, waisa atau pedagang, dan sudra adalah seorang buruh ya. Namun ya, di sisi lain, kasta merujuk pada kelompok sosial yang lebih spesifik dan ketat dengan hierarki, batasan, dan tradisi. Wow, luar biasa ya. Jadi kita harus membedakan mana Varna, mana kasta ya. Ini dua hal yang berbeda ya, Varna dan kasta. Karena sangat sering ya, kenapa saya bahas ini sangat sering ya, di kolom komentar ya, orang memperdebatkan tentang kasta. Ada yang mengatakan bahwa kasta itu ada di agama Hindu ya, di sisi lain juga ada yang mengatakan nggak ada kasta. Jadi kita clearkan dulu di sini ya, biar jangan ada ini ya, jangan ada perdebatan lagi. Kita clearkan dulu di sini, apakah menurut data kasta itu ada atau tidak ya. Sementara itu ada perbedaan lain misalnya ya, kita ambil perbedaan lain misalnya. Asal dari Varna ini berasal dari Weda, sedangkan kasta berkembang kemudian sebagai perluasan Varna. Jadi boleh dikatakan bahwa dalam Weda itu, kitab suci agama Hindu itu, adanya cuma Varna, nggak ada istilah kasta ya. Selain itu jumlah Varna hanya 4 ya, sedangkan kasta berjumlah ribuan. Wow, baru tahu saya, ternyata kasta itu jumlahnya ribuan ya. Wow, gila banget. Selain itu, hierarki ya. Varna memiliki hierarki yang lebih fleksibel, sedangkan kasta memiliki hierarki yang lebih ketat. Super duper ketat. Wow, luar biasa. Nah, selain itu, peran Varna berfokus pada peran sosial ya. Sedangkan kasta menentukan identitas sosial dan status ya. Berarti lebih ketat kasta ya daripada Varna itu ya. Varna itu lebih fleksibel ya. Selain itu, masalah peraturan misalnya, Varna tidak memiliki peraturan yang ketat, sedangkan kasta memiliki peraturan yang sangat ketat ya, tentang pernikahan ya, pekerjaan, dan interaksi sosial juga. Jadi saya akan memberikan contoh perbedaan yang lebih signifikan lagi ya, yang lebih detail lagi ya. Contoh misalnya, seorang Brahma ya, dalam kurung Varma ya, dapat menjadi anggota kasta Brajawa atau Kasyapa. Ya mohon maaf ya, pelafalan saya itu agak ini ya, belepotan ya, karena saya bukan beragama Hindu ya.
Saya hanya membaca data gitu ya, data-data secara antropologi ya, mengumpulkan data dari berbagai sumber ya. Selain itu, seorang ksatria dalam Varna dapat menjadi anggota kasta ya Rajput atau ksatria. Wow, luar biasa. Selain itu, ada ternyata konsep Varna dalam Weda. Apa itu? Yang pertama misalnya Rig Veda ya, sekitar 1500 sebelum Masehi ya. Jadi ketetapan ini ditetapkan sekitar 1500 sebelum Masehi. Di 1500 sebelum Masehi ternyata ada hanya 4 Varna ya, seperti Brahma, Ksatria, Waisya dan lain sebagainya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Selain itu, yang kedua misalnya Purusa Sukta ya, menggambarkan 4 Varna sebagai bagian dari tubuh Purusa, makhluk kosmik. Wow, luar biasa. Ya, selain itu Yajur Veda terus sama Veda mengulangi konsep Varna. Wow, luar biasa. Perbedaan antara Varna dan kasta ya. Varna merujuk pada profesi dan peran sosial ya, lebih ke peran sosial. Sementara kasta itu merujuk pada kelompok sosial yang ketat dan hierarki dan tanpa batasan. Wow, luar biasa. Perkembangan daripada sistem Varna dan kasta ini ya, ada perkembangannya pada zaman ya Dharma Sastra misalnya sekitar 400 sampai sekitar 400 sebelum Masehi sampai 400 Masehi ya. Sistem kasta diperkuat dan diperinci ya. Yang kedua misalnya zaman Manu Smarti ya, 200 sebelum Masehi, yang mengatur hukum dan peran sosial berdasarkan kasta. Wow, luar biasa. Dan yang ketiga misalnya zaman kolonial Inggris ya. Ini yang saya katakan di awal tadi tuh. Sistem kasta ini diperkuat dan dimodifikasi atau dimanfaatkan oleh zaman kolonial Inggris. Wow, luar biasa. Semua ada datanya, saya akan tampilkan sumbernya di sini ya. Waktu tahun 1871, Inggris melakukan sensus yang memperkuat identitas kasta ya. Sengaja Inggris ya, kolonialisme ya. Pembagian administratif ya, Inggris membagi masyarakat berdasarkan kasta untuk memudahkan pemerintahan ya. Selain itu, kebijakan misalnya kebijakan diskriminatif ya, Inggris memperlakukan kebijakan yang memperburuk kesenjangan antar kasta. Wow, luar biasa. Tapi disclaimer dulu ya, walaupun Inggris itu dikatakan penjajah yang buruk ya, tapi menurut saya itu lebih buruk Belanda sebenarnya, dan Jepang lebih buruk lagi ya. Inggris itu masih menyekolahkan misalnya orang-orang India, mereka nggak dendam kok sama orang Inggris, bahkan PM Inggris itu dari India loh, bayangkan ya. Justru mereka sangat menghargai yang namanya orang-orang India, orang-orang Inggris zaman sekarang ya. Jadi boleh dikatakan bahwa penjajahan Inggris atau kolonialisme di India itu sebenarnya itu lebih ke mendidik ya, bukan seperti Belanda. Belanda juga sebenarnya ada yang menyekolahkan, tapi akhir-akhir ini ya. Tapi sebelumnya mereka morotin juga. Cuman ini faktor daripada sistem pemerintahan mungkin ya. Maksudnya pergantian kepemimpinan ya. Pemerintahan Belanda zaman dulu banget ya, waktu pertama kali menjajah Indonesia itu kan sangat buruk ya. Tapi kesini Belanda lebih melunak ya sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Buktinya apa? Buktinya Tan Malaka waktu diasingkan di Belanda, dia jadi caleg loh di sana. Bayangkan, caleg, calon legislatif. Bayangkan, satu-satunya orang Indonesia yang pernah caleg di Belanda, tapi tidak terpilih ya. Sayangnya tidak terpilih Tan Malaka ini. Di Inggris juga seperti itu, sama halnya dengan di Inggris. Orang-orang India itu banyak banget sekolah di Inggris ya. Makanya orang-orang India itu menurut saya pribadi itu mereka ada plusnya gitu, bisa berbahasa Inggris, lebih lancar berbahasa Inggris, dan pendidikan mereka sebagian tapi ya lebih maju. Teknologi ya, pemikiran mereka lebih maju ya daripada Konoha ya. Bukan berarti saya membandingkan ya, tapi ini kita bicara tentang kolonialisme ya, kolonialisme. Jadi sebenarnya ada peran daripada Inggris untuk memperkeruh suasana saat itu dalam masalah kasta ya. Malah ditekan habis gitu kasta-kastanya ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, saya akan tampilkan sumbernya di sini ya. Selain itu, faktor sosial dan sejarah juga ya. Pembagian kerja ya,
Varna, kasta awalnya berdasarkan profesi dan peran sosial ya. Ya. Jadi faktor sosial dan sejarah juga mempengaruhi ya. Perbedaan misalnya perbedaan etnis mempengaruhi imigrasi dan interaksi dengan suku-suku lainnya. Selain itu struktur sosial juga berpengaruh ya. Pembentukan hierarki sosial untuk mempertahankan ketertiban ya. Dan pengaruh agama juga, konsep dharma ya, kebenaran dan karma perbuatan. Faktor filsafat juga mempengaruhi ya. Konsep Varna dalam Weda misalnya. Rig Veda mengenal 4 Varna ya. Teori Purusa ya. Purusa Sukta maksudnya. Menggambarkan Varna sebagai bagian dari tubuh Purusa ya. Dharma dan karma juga berpengaruh. Kasta dianggap sebagai konsekuensi daripada karma ya. Reinkarnasi juga berpengaruh. Kasta dipercaya mempengaruhi reinkarnasi. Selain itu faktor daripada politik dan ekonomi ya, pengaruh kolonial ya, seperti saya katakan tadi itu kebijakan ya, kebijakan, terus berebut kekuasaan ya, pengaruh ekonomi juga mempengaruhi akses ke sumber daya dan kesempatan, sangat mempengaruhi ya, luar biasa. Faktor lain misalnya ada faktor lain selain faktor-faktor yang saya sebutkan di awal ya, geografi juga berpengaruh, wilayah dan lingkungan mempengaruhi pembentukan kasta-kasta ini. Budaya, tradisi, sejarah perang, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya boleh beropini ya, ini beropini saya pribadi, opini liar saya, ini bukan berdasarkan data dan fakta ya. Secara tidak langsung sebenarnya kita itu sebenarnya berkasta-kasta ya, atau bervarna-varna. Apa ininya, buktinya? Secara tidak langsung ya, kasat mata ya, tapi ini tidak dijelaskan secara langsung ya. Buktinya saya melihat di Konoha itu ya, kasta pertama yang paling tinggi di Konoha itu oligarki ya. Itu biasanya oligarki ya, tapian-tapian ya. 9 naga misalnya yang ada di Konoha. Ini kasta tertinggi. Bahkan mereka ini bisa mengatur seorang presiden ya. Konon katanya bisa mengatur seorang presiden. Yang kedua misalnya pemuka agama ya. Terus selanjutnya para pejabat-pejabat. Selanjutnya para aparat-aparat ya. Selanjutnya apalagi selanjutnya konten kreator juga kastanya bukan berarti karena saya konten kreator ya, agak tinggi sebenarnya, karena konten kreator itu mempengaruhi di bawah presiden ya, berarti di atas aparat ya, lumayan ya kastanya. Bukan berarti saya mengatakan yang untuk video ini ini ya menggembar-gemborkan seorang konten kreator, enggak ya, secara tidak langsung ya. Terus kasta terendah itu apa? Kasta terendah itu orang yang suka mempersekusi rumah ibadah orang lain. Itu yang kasta terendah. ini rendah banget ya. Ya, rendah serendah-rendahnya. Ya, selain itu apa lagi? Ya, orang tukang palak ya. Orang yang suka berbohong, ini kastanya sangat rendah. Ya. Orang-orang yang suka nipu ya, parkir liar, itu kastanya tuh rendah banget ya. Parkir liar sangat-sangat rendah kastanya. Guru kastanya itu tinggi ya, guru ya. Terus karyawan juga ya, termasuk kasta menengah lah, bukan kasta terendah. Kasta paling rendah selain selain orang yang suka nipu, suka bohong misalnya ya, netizen toksik juga itu rendah banget kastanya, sangat rendah. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kasta itu ada ya, dalam kurung ya, secara kasat mata ada sebenarnya kasta itu, tapi kita nggak menyadarinya. Cuman nggak sebrutal yang ada di, mohon maaf, di India ya, nggak sebrutal itu. Secara tidak kasat mata, secara tidak tertulis ya, ada sebenarnya. Jadi itulah alasannya kenapa di Konoha itu kalau ada presiden atau gubernur yang merakyat gitu, yang misalnya makan di angkringan gitu, ngobrol sama masyarakat biasa, itu kan selalu diagung-agungkan ya, dipuja-puja. Karena apa? Karena ini faktor ini. Sebenarnya tak kasat mata kita itu sebenarnya ada kasta-kastanya, jangan salah ya. Kalau misalnya ada pengusaha super kaya, punya kekayaan triliunan, dia makan di angkringan, ini diagung-agungkan. Secara tidak langsung kasta itu kan ada sebenarnya. Ya, jadi Anda jangan anti terhadap kasta, kecuali kasta misalnya kasta-kasta seperti yang ada di India yang sangat brutal gitu, jangan. Ya, jadi
tanpa kita sadari, tanpa kita tak kasat mata, sebenarnya kasta-kasta itu ada. Bagaimana dengan Hindu yang ada di Bali? Saya melihat Hindu yang ada di Bali itu lebih ke varna ya, bukan ke kasta ya. Makanya saya sangat sangat suka bahas tentang agama Hindu Bali. Karena apa? Karena secara tidak langsung saya akan mempromosikan agama Hindu Bali. Kalau bagus, kenapa kita nggak promoin ya kan? Demi kemajuan bangsa kita. Karena agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kenapa enggak ya? Apa salahnya saya bantu menyebarkan agama Hindu Bali? Apa salahnya? Ya, kalau baik ya nggak jadi masalah. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya yang punya surga kan kita, agama lokal nggak punya surga, kata siapa? Surga juga belum pasti ya. Kalaupun surga itu ada, kalaupun Tuhan itu ada, tidak mungkin Tuhan itu rasis, nggak mungkin. Pasti Tuhan itu tidak mungkin rasis ya, tidak mungkin rasis guys, percayalah, nggak mungkin rasis ya. Kalau ada Tuhan yang rasis itu berarti ketuhanannya harus dipertanyakan. Apakah Tuhan itu tidak maha adil? Kalau Tuhan itu tidak maha adil, berarti dia bukan Tuhan ya. Jadi jangan seujen dulu gitu, jangan berpikir bahwa agama lokal itu masuk neraka, cuma kita yang masuk surga. Ini adalah prinsip-prinsip kurang dalam beragama, lebay dalam beragama, kampungan dalam beragama ya. Jadi kita itu nggak boleh terlalu kampungan dalam beragama. Santai aja gitu, santai aja. Kita kan masih gambling guys sebenarnya. Kita belum tahu kita masuk surga apa tidak. Surga juga belum pasti ya. Tuhan juga tidak bisa didefinisikan. Santai aja gitu. Jangan terlalu berlebihan. Agama saya yang paling benar. Saya sudah punya kunci surga ya. Saya sudah punya palang surga. Ini adalah prinsip-prinsip yang berlebihan ya. Prinsip-prinsip yang sangat kurang ya. Ini yang merusak kemajuan suatu bangsa ya. Karena agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa guys. Tanpa kita sadari, agama itu mempengaruhi pola pikir kita, cara berpikir, cara bertindak, cara makan, cara minum, semua hal diatur oleh agama ya. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan salahin agamanya dong, misalnya ada yang melakukan kesalahan misalnya sangat fatal misalnya, jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Saya tidak terlalu setuju. Karena apa? Karena agama itu mempengaruhi pola pikir kita, sangat mempengaruhi. Kalau misalnya umatnya banyak yang gagal misalnya ya, banyak yang kurang misalnya ya, banyak yang toksik misalnya, berarti agama gagal mendidik umatnya kan ya nggak sih, benar nggak? Jadi menurut saya ya, agama Hindu yang ada di Bali ini adalah agama yang sangat-sangat toleransi dalam beragama, sangat-sangat toleransi. Saya tidak melihat adanya kasta-kasta yang sangat ketat di sana. Adanya varna ya, bukan kasta. Varna itu pun nggak terlalu dinampakin ya kalau saya melihat ya. Agama Hindu Bali itu adalah agama welas kasih, sangat mengasihi, makhluk hidup dikasih ya, apalagi orang lain ya kan. Dan kenapa saya sering bahas-bahas seperti ini di channel saya? Biar apa? Biar kita itu semakin sadar gitu akan pluralisme gitu, perbedaan-perbedaan agama. Sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Kalau misalnya Tuhan itu ada ya, Tuhan itu tidak pilih kasih gitu terhadap agama-agama yang lain, nggak ada aplikasi ya. Ya. Lagian saya juga sangat sering mengupas ini di channel saya. Lagian Tuhan itu kan tidak beragama. Ada banyak atau ribuan agama di dunia ini. Kalau agama yang ada di dunia ini ya sekitar 4.000 agama misalnya, bagaimana mungkin Tuhan menciptakan agama sebanyak itu ya kan? Berarti Tuhan tidak beragama dong? Enggak, Tuhan enggak beragama. Manusia yang beragama. Manusia yang menciptakan agama. Tapi bukan berarti saya mengatakan agama itu dongeng ya. Bukannya. Walaupun saya sering bahas tentang persamaan antara agama Samawi dengan agama Mesopotamia kuno, ya, persamaan agama Samawi dengan agama Sumeria, ya, persamaan agama Samawi dengan agama Zoroaster gitu, ada kemiripan-kemiripan seperti konsep tauhid ya, Idul Fitri ada seperti itu ya, kelahirannya Nabi Nuh ya, Abraham dan sebagainya. Ada banyak kemiripan-kemiripan dengan agama Mesopotamia kuno ya. Agama Mesopotamia kuno itu sudah ada 2100 tahun sebelum Masehi, sebelum agama Samawi lahir. Jadi ini menurut saya hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, kita pelajari ya. Ya, saya sangat suka belajar agama gitu. Bahkan baca kitab suci juga saya sangat suka ya. Semua kitab suci udah saya baca ya. Bukan agama 4.000 agama yang tadi, bukannya, tapi agama yang ada di Konoha ya saya sudah baca. Dan ada satu kitab suci menurut saya, kitab suci
yang sangat beda dengan yang lainnya. Kitab suci apa itu? Ya, nanti akan saya beberkan di next video ya. Tapi kita fokus dulu tentang Varna dan kasta ini. Varna dan kasta ini, saya ulang lagi ya. Ya, poin-poin daripada video ini ya. Yang pertama tadi itu, di Weda itu nggak ada yang namanya kasta, nggak ada. Adanya Varna. Dan Varna juga sangat fleksibel ya. Fleksibel, nggak terlalu ketat gitu ya. Seperti yang ada di India, nggak seperti itu ya. Selain itu ya, Varna dan kasta ini juga dipengaruhi oleh kolonialisme ya. Kolonial Inggris mempengaruhi ya, memperkeruh suasana ya. Masyarakat India saat itu jadi berkasta-kasta. Ini pengaruh daripada kolonialisme ya. Terus ada pengaruh geografi juga, imigrasi, budaya dan lain sebagainya. Tapi pada faktanya menurut saya pribadi, di Weda itu nggak ada kasta, adanya Varna ya. Oke, mohon maaf ya bagi teman-teman Hindu ya, Hindu Bali terutama ya. Kalau saya ada salah pelafalan gitu ya, mohon jangan ini ya, jangan marah ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Saya Reko Noha, salam rasional.